Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini kita akan berbagi tips dan trik lagi ya seputaran spool ya masku. Karena banyak requestan ya dari teman-teman subscriber kita tentang ngebahas spool lagi ya masku ya. Dan apa sih sebenarnya penyebab spool di Honda CB150R ini cepet mati ya, atau cepet gosong ya masku ya. Oke, di video ini kita akan langsung aja ya ngebahas seputar spool ya. Ini cuma analisa awal aja ya masku ya. Spool ini penyebab matinya tuh bisa dari satu ya, ada kabel yang konslet ya masku ya. Ada kabel yang konslet nempel bodi. Terus yang kedua dari songketnya yang longgar ya masku ya. Songket spoolnya ini longgar, terus akhirnya panas ya. Panas, jadi arus pengisian ke akinya atau arus setrumnya ya nggak bisa stabil, itu yang menyebabkan spoolnya cepat mati ya masku ya. Intinya pokoknya ada yang konslet ya masku. Untuk cara cek fisiknya juga cukup mudah ya masku. Ini udah bolak-balik saya jelaskan ya di video saya kemarin di pas pembongkaran spool CB ya, CB yang LED. Ini kan belum yang LED ya. Ini K15 ya, ini kode spoolnya ya. Kalian cek aja masku ya kondisi spoolnya apakah ada yang gosong apa enggak ya. Ini kayaknya sih masih bagus, tapi ada yang gosong-gosong dikit-dikit ya, masih sedikit. Tapi ini tadi saya cekin juga untuk pengisiannya nggak bisa full ya, nggak bisa 14, mentok di 10 aja. Padahal kondisi akinya udah diganti normal ya, maksudnya udah diganti yang normal. Terus kita cek untuk pengisiannya ternyata nggak bisa bagus pengisiannya, tetap di bawah 12, cuma 10 sekian berapa gitu ya masku ya. Jadi untuk pengisiannya kurang bagus. Nah, kalau pengisian kurang bagus, analisanya dari mana mas? Ya dari spoolnya dulu ya. Yang pertama-tama kalian cek adalah songketnya dulu ya. Kalau songketnya udah kelihatan kebakar kayak gini, ya otomatis harus dilakukan pembongkaran spool ya, untuk lebih pastinya atau lebih positifnya ya. Kalau bahasa bengkelnya sih anak-anak biasanya lebih positif ya. Kalau udah kelihatan songketnya udah kebakar kayak gini, ya otomatis ya harus dilakukan perbaikan ya masku ya. Untuk analisa awalnya sih nggak perlu langsung dibongkar ya, coba kalian bersihkan dulu. Kalau udah dibersihkan terus kalian pasang lagi, terus dirapatkan ya intinya ya pokoknya ya masku ya. Dirapatkan lagi. Kalau udah rapat terus kalian cek pengisiannya masku ya. Pengisiannya bisa normal kembali apa enggak. Kalau nggak bisa normal kembali ya otomatis harus dilakukan pembongkaran spool kayak gini ya masku ya. Nah bisa dicek ya, ini gosong nih masku ya songketnya. Ini adalah penyebab utamanya ya masku ya, penyebab utama dari spool CB cepat mati ya masku ya, atau masa pakai spoolnya kok pendek masku ya. Nah untuk selanjutnya kita akan ngebahas gejala-gejalanya ya masku ya. Gejala-gejalanya sih apa sih mas ya? Gejala-gejalanya sih ya satu ya, akinya cepet tekor ya. Meskipun udah di sterek terus dipakai udah normal, tapi beberapa jam lagi atau beberapa jam dipakai itu langsung ngedrop lagi ya. Kalau udah ngedrop motornya mogok, nggak bisa itu ya, nggak bisa hidup. Soalnya di motor CB ini arusnya pakai arus DC ya, arus DC semua, full DC ya masku ya. Jadi kalau ada kendala pada aki itu pasti akan motornya pasti satu akan berbet ya, nggak bisa enak. Terus kalau untuk pengisiannya kurang jos atau nggak normal, otomatis motor pasti akan mogok ya masku ya. Kendalanya di motor CB ya biasanya sih kalau akinya cepet tekor atau masa pakai akinya itu pendek-pendek ya, nggak sampai 1 tahun udah jebol, nggak sampai 1 tahun udah jebol. Nah itu bisa jadi dari sistem pengisiannya ya masku, sistem pengisiannya kurang bagus. Nah, sistem pengisian kurang bagus itu bisa dari apa ya? Bisa dari spoolnya ini, dari songketnya bisa, dari spoolnya bisa, atau bisa juga dari kiproknya ya masku ya. Tapi untuk kiprok jarang ya masku ya, cuma rata-ratanya cuma dari spoolnya aja ini masku. Oke, cukup simpel dan mudah sekali ya masku ya untuk menganalisanya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky,
Silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke, di step terakhir adalah kos pembiayaan ya Masku ya. Untuk kos pembiayaan ganti sepul ini berapa Bang? Kalau untuk K15 ini ya memang agak murah ya, agak murah, entah murah entah mahal ya Masku ya. Saya sendiri juga kurang paham ya Masku ya. Kalau setahu saya sih yang K15 ini memang agak murah ya, agak murah sekitar 300 kan kalau nggak salah. Yang mahal itu malah yang LED ya, enggak. Kalau yang bener loh ya. Sorry. Yang mahal itu yang LED Masku, yang K15 ini murah Masku, sekitaran ya hampir 300 ribuan lah Masku ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.